Minyak goreng kemasan subsidi dari pemerintah dengan merek minyak kita mulai langka, bahkan menghilang di sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Tengah, tadi baru saja di Sulawesi Selatan. Kalaupun ada harganya naik, ini membuat konsumen beralih menggunakan minyak lain yang pastinya harganya lebih tinggi. Dan kita akan berbincang malam hari ini bersama Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Pak Abdullah, selamat malam. Selamat malam, Pak Abdullah, terima kasih atas waktu Putri. Anda. Ya, terima kasih atas waktu Anda. Pak Abdullah, saya ingin mengetahui dulu kronologinya. Sebenarnya minyak kita atau minyak subsidi ini sudah berapa lama hilang dari pasaran, Pak Abdullah? Ya, ini saya harus jelaskan karena bermula dari pasca Natal dan Tahun Baru, Hmm, itu banyak laporan yang masuk ke kami bahwa ada kenaikan harga minyak kita dari distributor. hmm, Harganya hingga 14.000. Akhirnya kami tanya, kok kamu dapat 14.000, kamu jual berapa? Mereka jawab bahwa mereka jual 15.000. Nah, seiring waktu berjalan, banyak juga laporan yang kami terima di pertengahan bulan lalu bahwa sudah mulai on off. Ada barangnya, hmm. kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak dari distributor mereka yang lama. Sehingga mereka mencari alternatif agar bisa langsung dari Jakarta gitu, memasok langsung dari organisasi untuk Hmm. bisa didistribusikan ke seluruh pasar-pasar di seluruh Indonesia. Tetapi memang setelah kami komunikasi dengan distributor, kami komunikasi dengan pemerintah, mereka meyakinkan bahwa barangnya aman, barangnya ada, dan harganya tidak naik. Nah, dalam 2 minggu terakhir, karena pemberitaan cukup masif di beberapa daerah bahwa minyak kita sudah tidak ada, barulah isu ini menjadi isu yang cukup mencemaskan semua pihak. Bahkan presiden sendiri ngecek di Bali bahwa memang harganya naik 15.000. Nah, ini fakta-fakta yang kami alami di pasar-pasar tradisional. Nah, persoalannya adalah mungkin beberapa pasar masih jual 15.000, tetapi persoalannya adalah pasar lain yang barangnya tidak ada dan peminatnya cukup banyak. Minyak kita ini kan sebenarnya pengganti alternatif, pengganti minyak curah Ya. yang memang sudah mulai kita sepakati untuk pelan-pelan dihilangkan gitu ya. Nah, persoalannya begitu masyarakat sudah mulai tertarik, sudah mulai senang dengan minyak kita, mulai mencari minyak kita, justru malah sekarang minyak kitanya yang tidak ada dan dipaksanya dalam tanda kutip kita untuk kembali ke minyak curah kembali gitu. Pak Abdullah, kalau misalnya Anda tadi mengatakan sudah berkoordinasi dengan distributor, juga sudah menghubungi pemerintah, barangnya berarti bisa dikonfirmasi memang ada dan cukup ya, Pak Abdullah? Iya, jadi Mbak Putri saya harus jelaskan bahwa produsen menyatakan bahwa kewajiban dia untuk DMO itu Ya. sudah terpenuhi. Hmm. Jadi kan ada kewajiban bagi produsen untuk memenuhi DMO dalam negeri ya, Ya. sehingga mereka bisa mengeluarkan stok untuk ekspor gitu. Nah, karena beralih bahwa produksi dalam negeri kuotanya sudah dikeluarkan pada periode yang lalu di saat kondisi minyak kita sudah tidak banyak waktu itu, sangat bermasalah waktu itu, Hmm. maka sekarang dia seakan-akan tenang-tenang saja, nggak Hmm. memiliki apa namanya kewajiban untuk memproduksi minyak kita lagi. Selain memang masalah-masalah lain yang lebih banyak ya, Ya. eh, contoh seperti minyak kemasan, mereka harus membuat kemasan lagi. Hmm. Minyak kemasan harus daripada minyak kemasan lebih baik curah, harganya sama, kewajibannya kan cuma itu, nggak perlulah Ya. kita bikin minyak kita kemasan gitu. Apalagi banyak kejadian-kejadian di lapangan, pedagang kami seakan-akan dalam tanda kutip diintimidasi, aku kasih nih minyak curah, Hmm. minyak kita, tapi tolong kamu bundling ya, beli minyak kita satu, beli produk dia satu. Nah, ini akhirnya Oke. kami berasumsi bahwa mereka nggak mau memproduksi minyak kita itu karena khawatir, selain selain memang cost-nya lebih besar ya, karena harus packaging dan lain sebagainya, Ya. Ya. khawatir produk premiumnya Nggak laku. tergerus Mm-mm. karena Mm-mm. nggak laku gitu. Ini asumsi-asumsi yang kami Hmm. simpulkan di organisasi. Ya, apa ya?
permintaan untuk bundling dengan produk lain itu bisa berapa persen pasar atau berapa persen pedagang yang mengaku didekati dengan cara itu, dan itu dilakukan berarti oleh distributor ya? Ya artinya distributor sendiri pasti akan dipush oleh produsen, nggak mungkin ini Iya, inisiatif distributor. Tapi prinsipnya memang barangnya, Mbak Putri, iya, barangnya memang tidak ada. oke. Artinya memang kita ini sudah nggak produksi lagi. Hmm. Asumsi kami begitu. Ya, karena memang di lapangan barangnya tidak ada gitu ya. Kalaupun ada, harganya tinggi. Oke, saya konfirmasi lagi. Sampai saat ini, karena ini kan Anda tadi mengatakan sudah 1 bulan terakhir. Kalau sekarang ini, barangnya memang sudah hilang sama sekali di beberapa pasar, atau masih ada tapi dengan harga tinggi itu, Pak Abdullah? Di beberapa daerah memang sudah tidak ada sama sekali. Kita tidak temui sama sekali. Ini di wilayah di beberapa kabupaten di Sumatera, di beberapa daerah, Sulawesi, terus wilayah timur, itu memang sudah jarang kita temui. Bahkan kami menyatakan memang barangnya tidak ada. Karena itu laporan dari teman-teman daerah. Ada beberapa pasar, beberapa kabupaten yang barangnya masih ada, mungkin stok yang lalu, Ya, atau stok yang memang dikeluarkan dengan bundling dan lain sebagainya. ya, Tetapi memang kalau barangnya tidak ada, Mbak, atau barangnya sedikit, secara otomatis harganya akan tinggi. betul. Nah persoalannya adalah ini sangat diminati saat ini karena alternatif pengganti minyak curah itu. Iya, Sehingga harganya dinaikkan pun konsumen tetap beli. Nah ini yang jadi masalah. Kalau ukuran nilainya harganya itu kurang lebih sekitar ada yang jual 16.000, ada iya. yang jual rata-rata mungkin masih 15.500 ya di beberapa daerah di Jawa. Tetapi di luar itu bahkan ada yang 17.000. Dan itu pun juga masih dicari ya Pak Abdullah ya? Itu pun masih dicari karena disparitas harganya kan cukup Betul. tinggi dengan premium. Iya, iya. Itu Pak Abdullah, kalau misalnya dari informasi yang sudah Anda himpun dari rekan-rekan pedagang, kemudian melihat pergerakan dan juga apa ya, eh, eh, alur distribusi sampai ke tangan pedagang, apa dugaan Anda sekarang? Kenapa ini sampai hilang dan kira-kira bottleneck-nya berada di mana, Pak Abdullah? Karena ini Iya, kan yang bukan sekali pertama, dua kali ya, masalah minyak ini seperti berulang di Indonesia. ya, yang pertama memang tidak ada kewajiban bagi produsen untuk memproduksi minyak kita. Tidak ada aturan itu. Aturannya DMO-nya curah, artinya bisa Iya, curah, lebih baik curah dibanding minyak kita. Karena memang tadi saya sebutkan banyak faktor ya, iya. banyak hal. Yang pertama mungkin karena lebih ribet, lebih operasionalnya lebih tinggi, cost-nya harus packaging dan lain sebagainya. Yang kedua merek premium dia juga akan terganggu. Nah itu beberapa hal. Nah yang berikutnya adalah harus ada kebijakan, harus ada ketetapan dari pemerintah yang memang mengatur itu. Harus ada keputusan pemerintah karena sementara ini Permendak kan menyatakan bahwa minyak curah garis miring minyak kita. Iya. Tidak ada nggak dipaksakan minyak kita, tidak. Dan itu sendiri kami mendorong agar harus ada alternatif. Kalau seperti ini terus produsen nggak bisa dipaksa. Oh, kewajiban kami sudah cukup kok untuk produksi dalam negeri, Iya. untuk gelontorkan dalam negeri. Kami sedang menyiapkan luar negeri gitu, ekspor gitu. Keuntungannya lebih besar, harganya lebih tinggi, lebih baik ekspor saja karena memang kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sudah cukup. Ini persoalan-persoalan. Maka alternatifnya adalah Mbak Putri, kami mendorong harus ada aturan, regulasi, kebijakan yang memang ditetapkan pemerintah. Atau opsi berikutnya adalah menyiapkan perusahaan plat merah atau BUMN untuk khusus memproduksi minyak kita. Iya. Dan kami bersepakat dengan teman-teman pedagang, harganya naik dikit nggak apa-apa deh minyak kita. Tetapi minyak kita harus tetap ada. Barangnya ada gitu yang penting ya. Barangnya ada. Jangan sampai kembali ke zaman purba, tetap karetin lagi, harus bikin plastik lagi dan seterusnya. Pak Abdullah, kalau misalnya tadi Anda mengatakan sudah sempat berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah atau pusat, Kementerian Perdagangan atau siapa Pak Abdullah tepatnya? Ya, Kementerian Perdagangan. Kita memang cukup intens diskusi akhir-akhir ini dengan Pak Selendra.
dan Badan Pangan Nasional untuk mencari opsi-opsi pengganti, opsi-opsi menyelesaikan persoalan dinamika ini yang terus menguat di daerah. Tapi sejauh ini apakah langkah-langkah yang diambil Kementerian Perdagangan menurut Anda sudah cukup? Sayang sekali pihak Kementerian Perdagangan belum bisa hadir malam hari ini. Kami sudah menghubungi juga. Belum. Kami rasa Mbak Putri, pemerintah belum maksimal melakukan upayanya. Kalau menyatakan bahwa nanti kita intervensi, tapi itu lagi jawaban produsen pasti tetap kewajiban kami sudah cukup. Kalaupun ditambah ya paling butuh waktu. Maka kami mendorong harus ada langkah-langkah percepatan ya, harus ada intervensi-intervensi yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga agar minyak kita ini bisa segera ada di lapangan. Maksud Anda memaksa produsen mau tidak mau ya? Tidak ada pilihan, tidak ada pilihan karena gejolak ini akan terus terjadi dan ini akan membuat tidak stabil, termasuk inflasi, penyumbang inflasi jika ini tidak segera diselesaikan. Ya betul, Pak Abdullah, sebenarnya dampak di lapangan yang terjadi saat ini di pedagang ketika tidak ada minyak kita, apa dampak terdekat yang kemudian dirasakan oleh pedagang? Yang paling sulit kami Mbak, karena memang kita suguhkan kembali minyak curah, konsumen tetap pergi dari kios kami mencari alternatif lain. Kalau kita suguhkan premium harganya jauh lebih tinggi. Memang ini jadi kendala ya yang ada di lapangan dan teriakan ibu-ibu konsumen terhadap kita itu sangat keras akhir-akhir ini. Maka mereka pada teriak ke kami juga. Kalau teriakan dibawa keras biasanya mereka teriaknya ke kami juga. Kami harus teriak juga keras ke pemerintah agar upaya-upaya ini segera ada percepatan perbaikan. Oke, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada perbaikan, barangnya kembali ada seperti yang tadi Anda sampaikan. Kalaupun ada kenaikan itu masih tetap akan dicari ya. Yang penting barangnya sekarang ada dulu. Dan terutama ya, juga selama kenaikannya wajar Mbak Putri ya. Betul, selama kenaikannya wajar. Betul. Dan juga berkaitan dengan alternatif pengganti itu ya. Harus sesegera mungkin ya. Baik, Pak Abdullah terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Pak Abdullah. Terima kasih Mbak Putri. Selamat malam.